Halo teman-teman, selamat datang di channel Puji Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Pak Haji buru menggeleng. Enggak mau. Ya sudah, ucap Kalandra malas, kemudian balik badan. Mas, usir, rengek Arum. Beberapa saat kemudian, Kalandra sudah langsung memanggul tubuh Pak Haji yang tentu saja 2 kali lipat lebih bulat dari tubuhnya. Kebanyakan dosa ini, makanya seberat ini, keluh Kalandra yang walau berusaha menurunkan Pak Haji dengan hati, nyatanya pria itu tetap terjerembab setelah sebelumnya agak terbanting dan menggelendung. Aduh, Pak Haji sibuk meringis kesakitan, tapi Kalandra dan Arum tidak peduli. Buru Arum menuntun sang suami untuk masuk. Kalandra pun buru-buru menutup kemudian mengunci pintunya. Heran aku sama tuh orang, keluh Kalandra masih bertutur lirih kemudian mendekap mesra punggung Arum dari samping. Pantes dari tadi ada aroma parfum dia, tapi aku mikirnya hidung aku yang konslet soalnya kan. Seharian ini berbaur sama banyak orang dan juga banyak aroma wewangian. Balas Arum sambil menengadah hanya untuk menatap wajah Kalandra. Tapi kalau aku perhatikan, Pak Haji suka wewangian yang mirip minyak nyom atau malah minyak duyung sih, ucap Kalandra yang kali ini menahan tawanya. Arum turut tertawa kemudian balas memeluk Kalandra yang langsung menghadiahinya men bibir mesra. Kemudian, Kalandra mengajaknya duduk santai di balkon tempat Pak Haji sempat menikmati pemandangan. Seperti yang Pak Haji keluhkan, pemandangan di sana sangatlah indah. Ditambah hidangan coklat panas yang mereka pesan bersama keik tiramisu, mereka menghabiskan sore hingga petang mereka di sana. Hamparan hutan pinus yang begitu hijau sekaligus menggoda, juga kolam renang di sebelah mereka. Dari semua makanan yang kita coba di prasmanan, mana yang paling enak? Kalau buat aku sih, semua rasanya kurang. Mungkin efek mereka yang masaknya dalam takaran besar, jadi soal rasa jadi dikesampingkan, ucap Kalandra yang jauh lebih tertarik memandangi wajah istrinya. Sebab bagi Kalandra, seindah apapun pemandangan di sekitar mereka, wajah istrinya jauh lebih indah. Aku setuju sama anggapan Mas. Padahal seandainya mereka beneran niat, harusnya mereka juga jauh lebih antisipasi. Buat pembelajaran kita juga sih, biar pas nanti jadi prasmanan, kita enggak mengecewakan pelanggan, balas Arum sambil menikmati sisa keik di piringnya. Tapi tadi sayur asemnya juara banget, loh, Mas. Aku lihat para tamu sampai puji, nambah di sekitar sayur asem. Oh, tadi aku enggak coba, ucap Kalandra sesaat setelah ia meminum coklat hangatnya. Sambil menyeka sekitar bibir Kalandra yang terkena coklat hangat menggunakan tisu di tangan kanannya, Arum berkata, iya, Mas nolak pas aku minta nyicip. Mas bilang kekenyangan padahal cuma icip dikit. Kalandra mesem kemudian mengangguk. Sebenarnya bukan kekenyangan sih, yang kayaknya memang kembung, kurang istirahat sama tidur juga, jadinya mungkin memang masuk angin. Arum langsung terdiam serius, Kalandra mengangguk, terdiam sejenak, tangan kanannya menyelusup masuk ke piyama lengan panjang warna biru dongker selaras dengan piyama yang Arum kenakan. Perutnya sampai bunyi bung-bung-bung. Ketika ia memukulnya pelan dan kenyataan tersebut membuat Arum menertawakannya. Aku pesankan teh manis panas dulu. Kebetulan, aku punya banyak stok herbal tolak angin. Arum sengaja pamit meninggalkan Kalandra. Sekitar 10 menit kemudian, pesanan mereka datang. Yang membuat Arum tak habis pikir, Pak Haji malah tiduran di depan pintu kamar hotel ia dan Kalandra menginap. Karenanya, Arum sengaja meminta pengantar teh manis panasnya untuk mengusir Pak Haji. Selanjutnya, Arum segera mencampur teh manis panasnya dengan tolak angin yang juga sudah wanita itu siapkan. Kalandra yang diurus tak segan bergelendot manja kepada Arum. Namun karena tampaknya Kalandra masuk angin parah, Arum sampai mengeroknya. Kalandra ketiduran dan tak kalah lelap dari Aidan. Membuat Arum tak memiliki pilihan lain selain ikut tidur karena wanita itu juga merasa sangat lelah. Ditambah ternyata perih di kedua kakinya karena jemari kaki dan juga tumitnya lecet parah. Setelah merasa puas tidur, Arum dikejutkan dengan kenyataan tubuhnya yang dikunci. Kalandra dan awalnya tidur di seberangnya sudah ada di belakangnya, mendekapnya erat. Sementara di seberang sana bekas Kalandra tidur sengaja dihiasi tumpukan bantal.
Dan di sebelah bantal, Aidan sudah bangun memandanginya sambil mengumbar senyum. Senyum yang ternyata karena Aidan tengah membalas senyum Kalandra. Arum menengadah, menggunakan sebelah tangannya untuk membingkai wajah Kalandra. Ia mengekap kilat dagu Kalandra yang langsung menyapanya dengan kata-kata romantis. Yang, kaki kamu lecet parah loh. Tahu gitu, seharian ini kita pakai sandal jepit saja, ucap Kalandra yang berangsur duduk. Tapi tadi aku sudah kompres pakai air hangat terus disalepi juga, sih. Kamu tidur lelap banget padahal aku urusnya sambil tahan napas, takut ganggu kamu. Kalandra mengecek kedua kaki Arum. Memang belum banyak perubahan berarti, tapi tentu jauh lebih baik ketimbang tadi sebelum ia obati. Arum berangsur duduk dan tetap membiarkan kedua kakinya selonjor. Pantas aku tidurnya pulas banget. Memang rasanya nyaman banget. Suamiku beneran bikin aku nyaman. Buktinya, aku enggak harus repot ke dokter karena suamiku juga bisa jadi dokter. Arum sengaja memuji sang suami. Ia menatap Kalandra sambil memberikan senyum terbaiknya. Kalandra tak hanya tersipu, karena pria itu juga kesulitan menahan tawanya. Wajah putih bersihnya sudah merah merona. Sumpah, yang, aku langsung meleyot kamu bilang gitu. Aku serius, Mas, rengek Arum sambil menahan tawanya. Kalandra mengangguk sambil menghela napas pelan demi meredam kenyataannya yang menjadi sangat gugup karena pujian barusan. Aku juga makasih banget karena kamu selalu bikin aku nyaman. Lihat, aku juga sudah langsung sehat setelah diobati kamu. Arum langsung merangsek mendekati Kalandra. Ia meringkuk di pangkuan Kalandra, sementara sang putra berangsur merangkak menghampiri mereka. Mas Aidan, andai kita sama bapak kamu, belum tentu kita bisa begini. Selalu diurus dan juga dimanjakan. Selalu merasa nyaman yang enggak sembarang orang bisa merasakannya, batin Arum. Sini, Mas. Kalandra meraih kedua ketiak Aidan dan mengangkatnya. Jam segini malah bangun. Mau rondain papa sama mama? Kalandra tertawa ngenes. Mau aja kalian jalan keluar, takutnya masih ada Pak Haji. Iya, loh, Mas. Serius. Tadi pas pesanan tehnya datang, Pak Haji tidur di depan pintu kamar kita. Arum langsung cerita. Nah, kan, Kalandra menggeleng tak habis pikir. Namun tak lama kemudian, mereka telah menjadi bagian dari pasar malam dan membeli aneka makanan yang dijual di sana. Malam makin larut dan gerimis juga kembali menyapa. Kalandra memutuskan untuk memboyong keluarga kecilnya kembali ke hotel. Suasana hotel juga sudah sangat sepi ketika mereka kembali. Ditambah Aidan yang sudah lelap dalam dekapan Kalandra. Seperti biasa, tangan kanan Kalandra mendekap hangat tubuh sang bayi, sementara tangan kiri menggandeng erat tangan kanan Arum. Sampai di kamar pun, Kalandra yang membaringkan Aidan dengan hati tak lantas meninggalkannya begitu saja. Kalandra membuka jaket hangat yang topinya sampai membungkus kepala Aidan. Menahan tawa, Kalandra memberikan setiap sisa biskuit dan puff yang sempat Aidan konsumsi. Ia memberikannya kepada Arum yang baru datang sambil membawa handuk seka. Kedua sejoli itu bekerja sama mengurus Aidan. Kenyataan tersebut pula yang membuat Arum siap hamil lagi, apalagi orang tua Kalandra yang jelas turut mengurus juga sangat mendukung. Sambil menatap Aidan yang lelap di seberang, Arum dan Kalandra memulai rutinitas malam mereka sebagai suami istri. Kalandra yang awalnya mendekap hangat tubuh Arum perlahan mengabsen tubuh wanita itu dengan ciuman sekaligus sentuhan intens. Tidak ada yang tidak terjamah oleh ciuman maupun sentuhan Kalandra. Baik Kalandra maupun Arum sama-sama menikmati kebersamaan mereka, tentu saja. Apalagi selain saling mencintai, rasa nyaman juga menjadi warna utama dari kebersamaan mereka. Malahan Arum mendadak ingin berterima kasih kepada Pak Haji. Karena tanpa serangan dan juga luka dari Pak Haji, bisa jadi mereka tidak akan bersama sekaligus sebahagia sekarang. Bisa jadi hubungan mereka hanya sebatas kenalan, dan mereka tetap bertahan dengan luka-luka dari masa lalu mereka. Mungkin ini yang dinamakan keindahan takdir sekaligus keindahan rencana Tuhan. Karena meski sebelumnya kami sama menikah, kami pernah sama-sama menjalin rumah tangga dengan orang lain, nyatanya kami tetap mendapatkan kebahagiaan dari hubungan kami yang sekarang. Malahan kami jauh lebih bahagia, batin Arum. Di tempat berbeda, Angga yang baru pulang bekerja, melangkah lemas memasuki rumah orang tua Septi. Demi mendapatkan rezeki lebih,
Angga yang belum memiliki pekerjaan tetap karena lamarannya ke bank dulu dirinya sempat bekerja langsung ditolak, memang terpaksa kembali nyemplung menjadi tukang pembuat batu bata. Pekerjaan yang tentu saja harus membuatnya kotoran. Awalnya Septi tidak memberi izin, wanita berisik itu berdalih tidak sudi. Namun demi bisa mendapatkan uang, akhirnya Septi luluh. Di tengah kesunyian malam, suara rintih Septi kerap terdengar. Angga menjalani hari bahkan setiap detik waktunya dengan sangat tersiksa. Karena walau tidak harus berurusan dengan Anggun yang selalu menuntutnya memberi lebih, nyatanya kini istrinya malah tidak kalah garang dari kakak perempuannya itu. Mendadak setelah beres mandi sekaligus membersihkan diri, Angga yang memilih tidur di sofa panjang di ruang tamu, malah tidak bisa tidur. Kedua mata Angga yang sempat terpejam berangsur terbuka. Arum, dia lagi ngapain? Ya, jangan, dia sama Kalandra benar-benar lagi bikin adiknya Aidan. Rasanya kok enggak enak gini, enggak rela banget kalau Arum sama laki lain, bahkan meski laki-laki itu Kalandra yang juga sangat menyayangi kamu dan Aidan. Gimana? Ya, bukannya bermaksud jahat, tapi kalau Arum sudah sampai campur sama laki lain kan, kesempatan aku sama Arum kembali bisa bersama, jauh lebih besar. Ya sudahlah, semoga rumah tangga mereka beneran enggak jadi. Biar aku sama Arum juga bisa jadi orang tua utuh buat Aidan. Angga yang awalnya sibuk berbicara dalam hati, langsung terkejut oleh teriakan Septi. Mas Angga embudek banget, sih. Jahat banget kamu mas, aku beneran sakit ini. Badan aku panas banget, kakiku juga masih belum bisa digerakin. Innalillahi wa innalillahi rojiun, kapan sih tuh almarhum tewas? Ada manusia kayak gitu, keluh Angga. Namun baru ia sadari, hidupnya dikelilingi manusia egois sekelas Septi. Karena dari pihak keluarganya saja, ada Anggun yang sekarang entah seperti apa keadaannya, setelah terakhir kalinya ia ketahui menjadi pengemis. Angga yang awalnya malas mengurusi Septi, langsung tercengang ketika memastikan. Kedua kaki Septi bengkak, ukurannya menjadi 2 kali lipat, terlepas dari suhu tubuh wanita itu yang sangat tinggi. Kendati demikian, si Sepri malah tidur sangat pulas. Beda dari biasanya hingga Angga tak harus menjaga dan memilih tidur di sofa panjang ruang tamu. Nah, kan, aku beneran sakit. Dikiranya aku ini pembohong apa? Ini salahmu. Loh, Mas Angga. Jangan kamu memang sengaja bikin aku begini. Biar kamu menguasai harta aku kayak yang di sinetron Azab itu. Oceh Septi sambil berlinang air mata. Menguasai harta gimana, sih? Memangnya kamu punya apa? Mau kondangan saja kamu sampai jual TV, balas Angga masih sabar. Ya pokoknya logikanya begitu, kesal Septi. Logika gimana? Otak kamu aja jelas enggak jalan. Balas Angga mulai emosional. Lain dengan kebersamaan Angga dan Septi yang Septi kata karena azab Angga di masa lalu telah menyia-nyiakan Arum dan Aidan hingga mereka selalu mendapatkan musibah. Arum dan Kalandra tengah bahagia-bahagianya. Keduanya besok kita mantai lagi, ya, lirih Kalandra. Kedua tangannya masih membingkai wajah Arum yang basah oleh keringat. Di tengah suasana remang dan hanya menjadikan cahaya lampu meja di sebelah Aidan. Arum mengangguk-angguk. Mau yang di Cilacap, apa yang di Pangandaran, tawar Kalandra. Arum langsung mengerjap, katanya sekarang di Cilacap, di jalan sekitar hutan pinus, banyak begal, mas. Kalandra mengernyit serius. Hubungannya sama mantai, apa? Ya takutnya kita wajib mendadak pulang malam terus ketemu begal, ya mending Pangandaran saja sih, mas. Lagian, aku juga sudah betah di sana. Arum mengakhiri ucapannya dengan senyum tak berdosa. Kalandra menahan tawanya, menertawakan Arum. Betah, kamu mau ngontrak di sana? Arum menahan senyumnya. Oh iya, mas, aku baru kepikiran. Si Ibu Elia yang sama suami Resti, kok aku enggak lihat dia di pernikahan kita, ya? Oh iya, aku baru ngeh kalau dia enggak kelihatan di pernikahan kita. Nanti kita cek buku tamu buat pastiin, balas Kalandra yang menjadi curiga. Jangan, istri muda dari kliennya itu malah lebih memilih bersenang-senang dengan sang sopir yang tidak lain suami Resti, ketimbang hadir di pernikahannya dan Arum. Kita bersih dulu, lanjut Kalandra yang berangsur beranjak. Ia membimbing Arum untuk bangun, membimbing istrinya itu untuk membersihkan diri di kamar mandi dari bekas percintaan mereka. Yang
tadi kamu merhatiin orang di pasar malam? Enggak, tanya Kalandra yang langsung masuk kamar mandi untuk mandi. Arum langsung mengernyit dan memang merenung serius. Enggak, Mas, aku enggak lihat sih. Memangnya, kenapa? Aku kayak lihat Supri. Lagi nge-miss di sebelah penjual telur gulung, balas Kalandra dari dalam sana. Hah, bukannya harusnya? Dia baru keluar dari tempat penampungan terus dapat arahan gitu, ya, Mas. Semuanya balik ke orangnya, yang kalau memang niat kerja bener, tanpa harus dapat bimbingan juga kerja bener. Ah Mas, kalau enggak seru. Tadi kalau Mas bilang di sana, aku pasti beli petasan terus ditaruh di wadah uang Supri, biar dia merasa dapat kejutan, protes Arum kesal. Balasan Arum barusan, malah membuat Kalandra tertawa lemas. Ya jangan gitu, yang kalau si Supri jantungan gimana? Lah salah siapa? Dibilangin baik enggak mau. Malahan aku juga jadi penasaran. Itu kabar istri sama anak-anaknya gimana? Arum menyalakan keran di wastafel. Ia mencuci tangan kemudian membasuh wajahnya. Sementara di dalam sana, Kalandra sudah langsung keramas. Sudah yang, jangan mikirin mereka. Nanti yang ada beban hidup kamu jadi tambah. Ucap Kalandra mengakhiri obrolan mereka terlepas dari Arum yang memang beranjak mengambilkan pakaian ganti untuknya maupun Kalandra. Karena niatnya, mereka juga akan menunaikan salat malam bersama. Pagi sekali, Kalandra sudah memboyong Arum dan Aidan pergi dari hotel. Mereka tak lagi menginap di sana karena Kalandra langsung membayar biaya penginapan mereka. Mau ke tempat pelelangan ikan terdekat. Aku pengin makan masakan aneka ikan, ucap Kalandra bersemangat. Arum mengernyit menatap serius sang suami seiring senyum geli yang seketika tersungging di bibir tipisnya. Kayak orang ngidam. Ya ampun, masa ia baru proses langsung jadi? Kalandra benar syok. Ih, ngomongnya sudah mulai ngawur, lirih Arum merasa gemas kepada suaminya. Kalandra hanya menahan senyumnya yang perlahan menjadi tawa. Kemudian, ia merangkul punggung Arum karena biar bagaimanapun, suasana pagi ini masih sangat dingin apalagi waktu memang baru sekitar pukul 5:20 pagi. Kalau yang dengki ke kita pasti mikirnya, kita enggak ada budget buat bayar hotel, makanya kita sepagi ini mendadak keluar dari hotel. Malahan kalau dipikir, kita berasa buronan malahan, Mas, ucap Arum, tapi sang suami hanya menertawakannya. Yang dengki begitu ke kita ya paling safety and family. Sambil membukakan pintu penumpang sebelah setir, Kalandra berkata, dari kemarin kan kita makannya di luar terus dan beneran belum ada yang secocok masakan kamu. Jadi dari mandi tadi, asli aku kelaparan. Pas bisa tidur tiba mimpi lagi cari ikan terus dapat banyak banget. Kata orang, mimpi dapat banyak ikan itu artinya bakalan dapat banyak rezeki. Mas, ucap Arum sambil duduk dengan hati karena Kalandra saja sampai menaruh tangan kanannya di atas kepala Arum. Amin, rezekiku kan dapat kamu sama Aidan. Kalian ibarat rezeki buat keluarga besarku, ucap Kalandra yang walau sedang buru masih saja sempat menggoda-goda Aidan yang merem melek menahan kantuk. Mas kalau Aidan sampai ngamuk, nanti aku enggak bisa masakin Mas, tegur Arum sambil membenamkan wajah sang putra di dadanya. Kalandra yang menahan tawanya berkata, gemes banget, yang. Ia bergegas memutari mobil bagian belakangnya. Terlebih dahulu, ia menyimpan kopernya di bagasi sebelum akhirnya duduk di balik setir dan siap mengemudi. Mas, nanti masaknya di mana? Sergah Arum. Pulang dulu kali, ya. Masak di rumah lebih enak, kan? Bentar aku telepon mamah minta buat siapin rempah. Aku mau makan pindang sama ikan bakar bumbu kecap, ya, yang. Asli aku pengen itu banget. Sumpah ini aku sudah lapar banget, ucap Kalandra yang juga sekaligus berkeluh kesah sambil sesekali menelan ludahnya. Arum tersenyum prihatin, mengangguk menatap sang suami. Seperti biasa, Kalandra dan orang tuanya memang kerap bermasalah dengan makanan. Karena sekali kurang cocok, mereka juga akan langsung kehilangan selera makan. Omong, Mas beruntung banget loh, punya istri aku yang pinter masak. Pinter segalanya pokoknya. Ini aku enggak lagi bebek silem owek dewek konra di alam, ucap Arum yang kemudian tertawa. Kalandra juga ikut tertawa. Lah, kan aku sudah berulang kali bilang, aku merasa beruntung dapat kamu. Arum melirik Kalandra sambil tersenyum bangga. Ia sengaja pamer. Ya iyalah,
Mas wajib begitu. Jangan sampai taflon sama wajanku melayang. Ia menahan tawanya. Kalandra yang sudah mengemudikan mobilnya, menatap Arum penuh cinta. Tangan kirinya meraih kepala Arum. Membe, helai rambut sebau Arum yang tergerai, penuh sayang. Nanti aku beliin taflon sama wajan yang banyak, biar kamu yakin aku akan selalu tanggung jawab. Sambil menahan senyum dan membuatnya tidak bisa menutupi kemanjaannya, Arum berkata, biar makin semangat masaknya, maksudnya. Kalandra balas tersenyum semringah. Mau buka rumah makan, kan? Arum langsung tersipu. Iya. Kalandra yang masih mengelus kepala sang istri penuh sayang, berkata, mulai awal bulan depan, mulai renovasi. Kalandra mendadak heboh karena di belakang sana, ia melihat Pak Haji yang kembali datang ke hotel. Pak Haji menggunakan motor dan sudah sampai ganti pakaian, bukan pakaian terakhir kali mereka bertemu. Tuh orang beneran geblek mas. Biarin dia jadi penunggu hotel dan ngira kita masih ada di dalam. Kalandra susah payah menahan tawanya. Ia sampai lemas menertawakan kelakuan Pak Haji. Sekitar 30 menit kemudian, mereka telah sampai di pelelangan ikan. Arum langsung terperangah, takjub melihat keramaian jual beli ikan di sana. Memang suasana di sana sangat sumpek dan aromanya juga sangat amis, tapi Arum merasa sangat bahagia. Pengalaman pertama menginjakan kaki di tempat pelelangan ikan terbesar di kabupaten mereka. Yang, beli kepiting, kamu bisa masaknya enggak, rengek Kalandra. Bisa. Semuanya bisa tinggal diatur mas maunya yang rasa kayak apa. Sekalian beli kerang juga. Nanti kita masak besar buat papa mama juga. Terus nantinya, berarti kalau kita butuh stok ikan buat rumah makan kita ambilnya dari sini. Tah, mas, sergah Arum bersemangat. Belum apa dan baru melihat hasil laut di sana, otaknya sudah merancang pundi-pundi uang. Aneka menu untuk segala olahan laut di sana sudah langsung ia rencanakan. Pulangnya Kalandra dan Arum langsung membuat orang tua Kalandra apalagi Ibu Kalsum heboh. Mereka langsung bagi tugas. Ibu Kalsum langsung memandikan Aidan yang dikata mirip anak nelayan lantaran kali ini bocah itu mendadak bau amis. Sementara Arum bertugas menyiapkan masakan untuk mereka dibantu oleh Kalandra maupun Pasana. Tak lupa, kedua pria itu juga turut membersihkan hasil laut yang Kalandra dan Arum beli termasuk itu kerang hijau. Lah ini apa ini? Ini buah, kan? Bukan hasil laut, ucap Pasana sambil memeriksa satu kantong lorek hitam putih berukuran besar yang ada di antara kantong berisi hasil laut di lantai dapur. Kalandra yang sedang membersihkan cumi di wastafel membenarkan. Iya, Pah, itu yang asem banget rasanya, Pah. Tapi kata mamaknya Aidan, segar kalau dibikin rujak. Arum yang tengah memasak pindang ikan kakap dan aroma lezatnya sudah menguasai seantero dapur, langsung tersenyum. Apalagi hadirnya Ibu Kalsum juga langsung membuat kebersamaan heboh. Oh iya, bener, ini gowo. Rasanya memang asam, tapi segar banget kalau dibikin rujak. Nanti pakai kecombrang ya, Mbak, biar lebih segar, ucap Ibu Kalsum bersemangat. Bersambung dulu ya teman-teman.